Oke, saya langsung aja share bahan kita ya. Kita minggu lalu sudah membahas tentang bagaimana Tuhan menyertai gerejanya melalui sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus, itu bukti penyertaan Allah dan ikatan perjanjian dengan Allah yang tidak putus-putus, ya, tidak putus-putusnya. Oke, kita sudah membahas pertanyaan 71 dan jawabannya. Jadi ada satu penetapan baptisan yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan selanjutnya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Nah, coba kita baca ya ayatnya. Markus 16 ayat 16. Ayat ini mungkin seringkali disalah tafsirkan oleh beberapa orang yang menunjukkan bahwa baptisan adalah syarat keselamatan. Silakan, ada teman yang mau bacakan buat kita. Ini Pak Sugianto bolak-balik masuk keluar ini. Mungkin internetnya lagi terganggu. Silakan, ada yang mau bacakan buat kita Markus 16 ayat 16. Ya, saya Pak Andi. Silakan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Ya. Jelas ya, di sini dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini kemudian jadi doktrin ini. Percaya dan dibaptis. Jadi kalau nggak mau dibaptis, tidak akan diselamatkan. Percaya oke, tapi dibaptis belum. Berarti belum lengkap. Jadi supaya lengkap diselamatkan harus percaya dan dibaptis. Nah, ini banyak yang buat doktrin seperti itu. Tapi mungkin nggak teliti ya membacanya. Kalau kita baca ulang lagi, yang lebih teliti lagi, kesannya bagaimana dengan ayat ini? Apakah percaya dan baptis itu syarat mutlak? Coba ada yang menanggapi. Saya coba, Bandi. Ya, silakan Pak Heru. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi yang dihukum itu siapa yang tidak percaya, bukan siapa yang belum dibaptis. Pak. Yes. Oke, good. Nah, ini jadi menafsirkan ayat sesuai dengan tekstualnya. Jadi memang di pertama memang disebut dan dibaptis, tapi yang di kedua yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa kok yang tidak dibaptis tidak diikut sertakan? Tapi yang ada yang berargumentasi ya tidak perlu, karena yang pertama sudah dibuat statement bahwa percaya dan dibaptis itu sudah dianggap jadi satu. Jadi statement yang kedua tidak perlu diulang lagi tentang dibaptis, tapi sudah termasuk di situ. Nah, itu ada yang ngotot kayak gitu. Paham ya maksudnya ya. Jadi kalau tidak disebut itu tidak berarti tidak ada, karena sudah terhisap di dalam statement yang pertama, yaitu percaya dan dibaptis itu
jadi satu kesatuan. Tapi kembali lagi ya, bahwa kita kembali lagi seharusnya kalau mau menjelaskan ini, menjelaskan secara esensial. Sebetulnya dibaptis itu apa? Ya, apakah dibaptis itu mempengaruhi keselamatan? Nah, kalau kita belajar dari seluruh Alkitab, tidak ada baptisan adalah syarat keselamatan. Baptisan itu cuma tanda ikatan perjanjian dengan Allah. Itu. Jadi kalau disebut dengan tanda ikatan perjanjian dengan Allah, yaitu bukan menentukan keselamatan, itu menunjukkan ikatan perjanjian. Ya, itu juga sebetulnya secara ritual tetap penting, meskipun itu hanya suatu tanda, tapi tetap penting untuk dijalankan sebagai, ya kalau kita itu udah dewasa tapi nggak mau dibaptis kan ya lucu juga ya, maksudnya bagi orang dewasa ini, kalau bagi anak-anak kan orang tua membaptiskan anak-anak. Ya, itu sudah tidak ada kaitan. Tapi kalau bagi orang dewasa yang baru percaya, lalu juga ada itu orang dewasa yang baru percaya yang tidak mau dibaptis. Lalu dia bilang, baptisan itu cuma lahiriah toh. Tidak ada gunanya baptisan itu. Tidak ada dampaknya. Itu hanya lahiriah aja. Yang penting aku percaya. Nah, bagaimana menanggapi orang yang tadi kan ada ekstrim harus dibaptis baru selamat. Tapi saya sudah tempis dengan bahwa arti baptisan itu bukan sebagai syarat keselamatan. Itu hanya tanda ikatan perjanjian dengan Allah. Nah, bagaimana kita menanggapi kalau ada orang yang bilang, pokoknya yang penting percaya, baptis itu tidak penting. Lalu dia kasih contoh-contoh misalnya, ya ada orang sakit keras, tidak sempat dibaptis, mati apa tidak masuk surga. Lalu penjahat di samping Tuhan Yesus juga tidak sempat dibaptis, apa dia masuk neraka. Ya. Apa dia dihukum gara-gara nggak sempat dibaptis. Padahal Tuhan Yesus bilang pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Padahal belum sempat dibaptis. Nah, jadi baptis itu tidak penting. Lalu dia tidak mau dibaptis. Nah, kira-kira kalau Anda berjumpa dengan orang begini, jawabannya apa? Silahkan tanggapi. Ini sebagai kepada dunia bahwa mereka memang betul adalah orang-orang yang sudah percaya, begitu Pak. Tadi apa kalimat pertama terputus tadi? Sebagai apa? Halo? Ya, Bu Pilih tadi terputus sebentar. Oh, itu sebagai komitmen orang yang sudah percaya untuk menyatakan kepada dunia dan juga kepada semua orang bahwa dia sudah mengambil keputusan untuk menjadi bahwa dia memang sudah menjadi orang percaya gitu. Nah. Oke. Tapi kurang tepat, Bu. Itu tidak berkenaan dengan esensi baptisan. Coba saya, Pak. Mencoba. Ya, silakan. Ya. Bapak, kalau menurut ini pikiran saya ya, tapi entah. Baptisan itu diperintahkan Tuhan, sakramen. Ada sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus itu perintah Tuhan. Jadi baptisan itu tidak menyelamatkan. Memang baptisan tidak menyelamatkan, namun baptisan itu diperlukan untuk menyatakan, kalau ini pikiran saya Pak, mungkin nanti Bapak menjelaskannya. Ketika kita dibaptis,
maka kita masuk ke dalam golongan orang percaya. Golongan kita sudah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi untuk menyatakan keberadaan kita sebagai orang percaya, ya perlu yang namanya baptisan. Sepertinya begitu, Pak. Itu jawaban saya, Pak. Ada perintah Tuhan di sini. Oke, baik. Ya, saya tampung dulu. Jadi Bu Willy tadi menekankan sebagai komitmen. Kalau Buddha tadi menekankan ya itu sebagai apa? Sebagai suatu apa ya? Perintah Tuhan, Pak, mungkin sebagai perintah dan ketaatan komitmen. pada perintah Tuhan ya. Ketaatan pada perintah Tuhan dan sebagai anggota orang percaya. Ya. Mungkin ini harus berikutnya. kombinasi ya Pak. Mungkin ini harus kombinasi. Mungkin harus kombinasi perintah Tuhan dan sebagai komitmen yang atas perintah Tuhan dan komitmen kita gitu. Ini mungkin dua Pak. Saya tidak ingat itu bahwa itu perintah Tuhan memang. Oke, siapa lagi yang mau nambahkan? Ada enggak? Ya Pak ya. Silakan Pak Andrew. Baptisan sih itu merupakan tanda orang percaya. Tetapi Kristus pun mengatakan bukan baptisan dengan air saja, tetapi harus dibaptis dengan Roh Kudus, roh itu. Itu Pak. Jadi sebagai tanda seperti meterai yang diperkuatkan, jadi bukan meterai dengan air tetapi dengan Roh Kudus. Itu ada ayatnya Pak. Makasih. Oke, Pak Andrew menekankan baptisan Roh Kudus. Tapi ini konteksnya sedang baptis ini Pak, baptis air Pak konteksnya. Ya, oke, enggak apa-apa. Ada orang percaya aja jadi Pak. Ya, oke. Jadi memang ada sisi harus baptis Roh Kudus ya. Baik. Kalau tidak salah ini juga dinyatakan waktu sida-sida itu Pak. Waktu dia percaya, dia bilang apakah yang menghalangi saya untuk itu. Jadi pada waktu itu langsung Filipus itu membaptiskan dia. Itu menandakan bahwa dia menjalankan apa yang dia sudah percaya Pak sebagai perintah Tuhan. Itu. Bukankah itu juga satu refer ke itu Pak? Oke. Ya, baik. Ada lagi? Tuhan Yesus sendiri dibaptis, Pak. Ya, tapi pertanyaannya kan kita jangan lari kemana-mana. Pertanyaannya kan ini dibaptis ini syarat keselamatan. Tidak Pak. Bukan syarat. Ya, berarti kan penjelasannya apa? Kan tidak ada kaitannya dengan Tuhan Yesus dibaptis kan? Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan jelaskan ya. Jadi semua yang dikatakan teman-teman tadi itu tidak salah, tapi kurang to the point kepada esensinya. Jadi memang baptis itu perintah Allah, perintah Tuhan Yesus. Baptis itu juga suatu komitmen, baptis itu juga satu tanda keanggotaan tubuh Kristus sebagai anggota tubuh Kristus. Tapi sekali lagi yang saya tekankan dari awal itu adalah baptisan itu tanda ikatan perjanjian dengan Allah. Jadi bukan untuk menyelamatkan, tetapi itu sebagai satu konfirmasi ya, konfirmasi. Kalau tadi Bu Willy komitmen, tapi ini suatu konfirmasi bahwa saya adalah orang yang sudah menerima ikatan perjanjian dengan Allah. Saya menerima
ikatan perjanjian dengan Allah. Nah, itu jangan dianggap remeh itu, ikatan perjanjian dengan Allah. Itu bukan sembarangan itu ikatan perjanjian dengan Allah. Nah, bagaimana kalau orang percaya tidak mau dibaptis? Ya berarti dia tidak mau masuk di dalam satu konfirmasi tentang ikatan perjanjian dengan Allah. Itu sama dengan orang yang menyangkali ikatan perjanjian dengan Allah. Tapi memang tidak menentukan keselamatan ya. Tapi itu kan wujud daripada iman seseorang. Wujud dari iman seseorang yang sudah mengakui ikatan perjanjian dengan Allah. Maka saya mau dibaptis. Jadi sekali lagi, baptis bukan tanda aku percaya, tanda aku bertobat, tanda aku mengikut Kristus. Itu sebetulnya CD ya, itu sebetulnya sudah dalam kategori kelanjutan dari baptisan, yaitu pengakuan. CD. Nah, CD itu memang kan bagi orang yang dewasa. Baptis itu sebetulnya untuk orang tua yang membaptiskan anak-anak. Tapi kalau orang sudah dewasa tapi belum dibaptis, dia dibaptis plus CD sebetulnya. Dibaptis dengan suatu pengakuan. Tapi tetap itu sebagai suatu pernyataan iman tentang pengakuan bahwa ikatan perjanjian dengan Allah itu sebagai orang dewasa juga harus memahami itu. Nah, kebanyakan orang yang dibaptis itu tidak ngerti kalau dia dibaptis itu adalah dia menyatakan diri untuk menerima bahwa dia adalah orang yang sudah menerima ikatan perjanjian dengan Allah turun-temurun kepada umatnya, kepada gerejanya. Nah itu. Jadi baptisan itu bukan tanda pertobatan. Kalau tanda pertobatan itu gereja Pentakosta. Ya, mati, dikubur, lalu bangkit. Itu malah tanda bukan pertobatan, itu tanda kelahiran baru, itu baptis itu. Nah, itu baptis roh yang tadi dikatakan Pak Andrew, ada baptis roh. Baptis roh itu adalah proses kelahiran kembali dari mati rohani dihidupkan rohaninya. Nah, orang Pentakosta mengaburkan makna baptisan roh dengan baptisan air dijadikan satu. Baptisan air menunjukkan baptisan roh, yaitu dicelup, dikubur, dan dibangkitkan. Itu kan tanda kelahiran baru, kelahiran kembali, mati rohani, lalu dibangkitkan. Tapi sebetulnya baptisan itu yang meneruskan sunat, itu menunjukkan ikatan perjanjian dengan Allah kepada umat perjanjian baru. Kalau sunat umat perjanjian lama. Di perjanjian baru dikonfirmasi dengan baptisan. Nah, saya harap ini jelas. Ini penting karena banyak orang Kristen nggak ngerti ini. Termasuk saya dulu juga. Saya dulu juga kacau. Ya, bukan kacau sih, nggak ngerti apa-apa lah. Pokoknya suruh baptis ya baptis gitu kan. Bukan baptis sih saya dulu, CD. Saya sudah baptis anak. Ya, dibaptis anak itu kan ya memang orang tua kan yang membaptiskan. Dan itu juga orang tua menyatakan percayanya tentang ikatan perjanjian dengan Allah. Itu orang tua yang membaptiskan anaknya itu kan
Berarti ikatan perjanjian dengan Allah itu turun-temurun. Sekarang diteruskan kepada generasi anaknya yang dibaptis. Itu ikatan perjanjian Allah itu nggak akan terputus. Turun-temurun. Makanya anak terus dibaptis. Diteruskan ikatan perjanjian Allah itu. Nah, itu untuk baptisan anak. Ya kan? Baptisan dewasa tetap sama ikatan perjanjian dengan Allah, tapi plus CD. CD itu pengakuan. Pengakuan apa? Bahwa saya menerima Yesus, saya adalah orang yang sudah bertobat, dan saya beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, dan aku berkomitmen untuk menjadi murid Kristus yang setia. Itu CD. Bagaimana, paham? Paham, Bapak. Ya, Pak Andi. Berarti ini konfirmasi ya untuk ikatan perjanjian kita dengan Allah gitu. Yes. Sebagai baptisan. Oke. Pak. Ya, Bu Dor. Pak Andre Ismail dalam satu tulisannya tuh ngomongnya seperti Bapak gitu. Katanya, kenapa kita tidak sunat? Karena kita menerjemahkannya, ikatan itu sudah dilanjutkan ke, kalau ini saya membahasakan dengan bahasa saya, Pak. Ikatan itu sudah dilanjutkan kepada baptisan gitu. Jadi kita dibaptis itu tanda perjanjian. Pak Andre Ismail, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya, terima kasih. Tapi kenapa kita tidak baptis selam? Ya kan? Nah, itu saya mau ulang lagi. Saya sudah mengajar bolak-balik ini tentang apa bedanya baptis selam dan baptis pencurahan. Ya, memang ada yang bilang baptis percik, tapi percik itu katanya kurang tepat ya. Sepertinya kok cuma dipercik-percik gitu. Tapi ini pencurahan, air yang dicurahkan dari atas ke bawah. Nah, coba saya kepengen respon dari teman-teman. Kenapa kok kita Reform tidak mengikuti baptisan selam? Ada yang kasih tanggapan? Mungkin ada yang bilang, itu kan cuma cara saja. Masih pikir dulu, masih ingat-ingat dulu nih, Pak. Oh, Ini ingat-ingat kalau nggak lagi. salah, Pak Andi jelaskan bahwa pencurahan Roh Kudus kan itu dari atas, bukan dari bawah, dari dalam air. Gitu. Jadi itulah kita seharusnya itu juga tanda pencurahan itu juga melalui percikan, bukan selam. Dan juga tidak ada bukti bahwa Tuhan Yesus itu keluar dari air gitu. Nggak ada bukti bahwa Tuhan Yesus itu dibaptis masuk Sungai Yordan terus keluar dari air gitu. Ada kata-kata keluar dari air itu ada, tapi maksudnya keluar dari air itu bukan berarti habis ditenggelamkan. Iya. Ya, keluar dari air itu maksudnya ya airnya itu sampai di lutut, lalu dia keluar dari sungainya itu ya disebut keluar dari air. Iya, bukan kepalanya yang masuk di air, Pak, ini. Ya enggak ada diomongkan bahwa Tuhan Yesus sampai di selam itu enggak ada. Tapi argumentasi orang Pantekosta kebanyakan dia bilang kata baptis itu sama dengan baptizo. Baptizo itu artinya diselam. Tapi itu argumentasi yang tidak kuat karena kata baptizo itu bukan hanya diselam artinya, tapi juga bisa disiram, bisa juga dimandikan untuk dibersihkan. Jadi tidak ada keharusan bahwa baptis itu selam. Memang cara mendoktrin orang Pantekosta mendoktrin bahwa baptis harus selam, yaitu dia selalu berakar dari kata baptizo yang artinya selam. Tapi itu hanya salah satu arti dari baptizo. Baptizo itu juga bisa artinya disiram, bisa artinya di air yang dicurahkan, bisa artinya mandi dan dibersihkan.
Nah, itu baptizo. Ya. Tapi kalau menurut itu kita harus dipercik itu karena esensinya yaitu pencurahan Roh Kudus itu dari atas, Yes. Nah, bukan dari bawah gitu. Sekarang kenapa kita menekankan itu pencurahan Roh Kudus dan itu dicurahkan dari atas ke bawah? Kenapa kok kita menekankan bahwa baptisan itu dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus? Apa alasannya? Karena Alkitab yang kasih contoh Pak bahwa itu waktu Tuhan Yesus itu juga mengkonfirmasi bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu dia juga lakukannya itu kepada Ya, Tuhan Yesus. tapi itu bukan konfirmasi untuk kita, ya itu untuk Tuhan Yesus. Lalu untuk kitanya, kan tadi saya bilang tadi untuk kitanya itu kan ikatan perjanjian dengan Allah. Nah, kenapa kok ikatan perjanjian dengan Allah itu lalu kita menekankan bahwa air itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan? Simbol sebagai simbol Pak. Ya, makanya simbol apa itu? Simbol ikatan perjanjian itu, bukan sebagai konfirmasi bahwa ikatan perjanjian itu sah gitu Pak. Jadi bukan apa hanya lips itu, tetapi sebagai konfirmasi yang nyata gitu. Ya. Sama seperti Abraham menerima itu dia harus sunat dan dia melakukan itu secara fisik Pak gitu. Itu menandakan bahwa itu adalah sah gitu. Iya, tapi sekarang Roh Kudusnya di mana? Maksudnya kalau sunat itu kan enggak ada konfirmasi Roh Kudusnya. Ya. Nah, sedangkan baptis itu kenapa kok sampai ada Roh Kudus yang dicurahkan? Nah, coba. Sebagai tanda bahwa kita sudah dicelipkan mati dari mati rohani menjadi hidup rohani gitu. Kurang tepat ya. Pak, mungkin tanda saya ya. Pak, mungkin dicurahkan Roh Kudus itu Roh Kudus akan memimpin orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya ikatan dengan Tuhan Yesus untuk dididik, untuk dijaga, untuk dipelihara supaya jalannya benar ikut Tuhan. Oke, agak lebih dekat, tapi masih kurang to the point. Roh Kudus dari atas, dari Tuhan. Ya, kurang, bukan itu. Penekanannya apa? Penekanannya itu ya, penekanannya itu kita kembali kepada Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Pemuridan. Nah, bukan. Ayat 20 kalimat terakhir. Coba perhatikan. Apa itu? Matius 28 ayat 20 kalimat terakhir. Ayo. Oh, penyertaan Tuhan. Hah? Penyertaan Tuhan senantiasa sampai akhir zaman. Yes. Jadi kenapa Roh Kudus dicurahkan pada waktu baptisan itu, air dicurahkan dari atas ke bawah itu sebagai tanda Roh Kudus yang dicurahkan, karena itu tanda penyertaan Allah kepada gerejanya. Kan ini dalam rangka ikatan perjanjian Allah dengan umatnya turun temurun. Nah,
ikatan perjanjian dengan Allah turun-temurun kepada umatnya itu dipelihara dalam penyertaan Roh Kudus. Ya, yaitu Matius 28 ayat 20 kalimat yang terakhir. Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, menyertai melalui apa? Ya Roh Kudus dong. Dan Matius 28 ayat 19 ayat 20 itu kan juga konfirmasi perintah Tuhan Yesus untuk membaptiskan. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dalam rangka ikatan perjanjian membaptis ini, Tuhan Yesus juga mengkonfirmasi tentang penyertaan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus dicurahkan dari atas ke bawah. Pak, saya mau tanya. Air dicurahkan dari atas ke bawah. Oke, Bu Liliana silakan. Kalau memang baptisan seperti yang Pak Andi tadi jelaskan, baptisan itu adalah pencurahan Roh Kudus, penyertaan sampai akhir zaman kepada orang-orang yang percaya. Yang saya tanyakan gini, Pak, banyak sekali orang-orang yang dibaptis loh, Pak, dari gereja-gereja yang memberitakan firman yang tidak sejati pun juga mereka dibaptis. Lalu Roh Kudusnya yang menyertai itu yang bagaimana, Pak? Pertanyaan bagus sekali, saya akan jawab langsung. Itu kan tanda penyertaan Roh Kudus. Itu bukan benar-benar Roh Kudus itu hadir waktu itu dan menyertai orang-orang yang dibaptis. Tidak. Itu tanda. Nah, tanda itu tidak berarti lalu semua orang yang dibaptis pasti disertai Roh Kudus dan pasti hidupnya benar dan seturut dengan kehendak Allah. Tidak, itu hanya suatu upacara perjanjian, ikatan perjanjian dengan Allah. Nah, mengenai orang yang dibaptis dan yang membaptis, kalau konsepnya atau ajarannya amburadul nggak karu-karuan dan hidupnya juga kacau balau, ya itu tanggung jawabnya dia. Tidak ada suatu jaminan bahwa orang yang dibaptis itu pasti sudah dalam perlindungan, jaminan dan hidup yang sempurna, taat kepada Tuhan. Tidak ada itu. Itu kan suatu, ya kalau mau dibilang upacara, ya, suatu upacara. Tapi upacara suci, ya, yang disebut dengan sakramen. Ya, tapi itu bukan lalu membuktikan bahwa orang yang dibaptis itu sudah benar-benar orang yang dipimpin Roh Kudus. Tidak. Banyak orang yang dibaptis yang belum lahir baru. Banyak orang yang dibaptis yang belum bertobat. Banyak orang yang dibaptis yang imannya masih iman Gunung Kawi. Ya toh, tidak ada jaminan orang yang dibaptis itu sudah benar. Tidak ada. Baptisan tidak menyelamatkan sama sekali. Iya. Dan tidak ada juga jaminan kamu kalau dibaptis pasti sehat terus. Tidak mungkin sakit. Atau kalau kamu dibaptis pasti nanti kaya raya. Tidak ada jaminan itu, ya. Itu kalau kayak gitu itu sudah mistis, itu namanya. Sudah perdukunan. Banyak orang dibaptis konsepnya itu perdukunan. Pak Andi, jadi orang yang sudah sakit berat ada di rumah sakit itu kalau diberikan baptisan itu sebetulnya useless juga ya Pak ya, nggak ada gunanya ya. Toh itu bukan tanda pertobatan, bukan tanda apa-apa. Enggak, kalau dia betul-betul sudah orang percaya, enggak apa-apa, dibaptis itu tetap suatu tanda ikatan perjanjian dengan Allah. Tapi bukan berpengaruh pada keselamatannya, tidak. Tapi itu kan suatu kesaksian.
Baptisan itu suatu kesaksian bahwa ya dia sebagai orang yang sudah bertobat, ya sekarang mau menyatakan ikatan perjanjian dengan Allah. Nah, itu. Tapi tidak akan mempengaruhi kalau tidak dibaptis tidak selamat misalnya gitu. Tidak akan dipengaruhi seperti itu. Demikian. Contohnya orang yang perampok itu tidak dibaptis kan, tapi masuk surga. Ya, itu yang tadi saya sebutkan juga kan. Iya. Ada orang yang merasa baptis itu tidak penting, toh penjahat di samping Tuhan Yesus tidak dibaptis ya selamat. Tapi kalau Anda dalam keadaan tidak disalib, jangan ikut-ikut orang yang disalib dong. Iya, jadi itu tidak bisa dilihat apa memang. Kalau bisa kita memang harus, Pak. Kalau tidak bisa itu bukan keharusan bahwa harus dipaksakan bahwa. Yes. Kalau orang sudah sakit keras, iya, ya toh sudah tidak sempat dibaptis ya sudah, kita tetap percaya kalau dia memang sudah orang percaya, janji Tuhan pun tidak akan lenyap dalam hidupnya meskipun tidak sempat dibaptis. Nah kalau orang Pantai Kosta itu yang berat. Iya toh, baptis harus selam. Wih, kalau orang sakit keras diselamkan langsung berangkat itu. Apalagi selamnya harus sampai kepala ini masuk ke dalam air ya. Waduh, nggak bisa napas itu. Orang napas saja kesulitan. Ya, oke. Jadi Pak Andi, ulang lagi kembali ya, tadi itu pencurahan Roh Kudus yang kita lihat pada Yesus itu sebagai konfirmasi adalah pengutusan Allah kepada Tuhan Yesus ya. Kalau di kita adalah konfirmasi sebagai penyertaan Allah di dalam hidup kita sampai akhir zaman. Begitu ya Pak Andi? Coba diulang. Maksudnya baptisan itu adalah pencurahan Roh Kudus kan, maksudnya yang tadi saya sebut yang dimana ada bahwa Roh Kudus itu turun atas Kristus itu sebagai konfirmasi Allah yang mengutus Tuhan, bahwa dia memang mengutus Tuhan Yesus sebagai yang berkenan. Untuk Tuhan Yesus. Ya. Ya. Sedangkan kalau kita itu adalah konfirmasi penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sampai pada akhir zaman begitu. Iya Pak? Kitanya itu tanda petik ya. Kitanya itu gereja. Ya, gereja maksudnya. Sebetulnya bukan pribadi. Perjanjian Allah itu sebetulnya lebih terkonsentrasi kepada gerejanya, bukan kepada, ya tentunya gerejanya terdiri dari pribadi-pribadi. Tetapi maksudnya itu komunitas ya, suatu komunitas. Tapi memang juga kepada pribadi-pribibadi juga, cuma pribadi ini sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, betul. Ya, oke. Nah, kita seringkali pribadi itu untuk kepentingan kita, gitu loh kan. Oh, untuk kesehatanku atau bisnisku, untuk masa depanku, untuk keselamatanku. Padahal penyertaan Allah itu untuk misi kerajaan Allah. Nah, ingat ini ya. Perhatikan ini baik-baik. Penyertaan Allah itu bukan demi kepentingan pribadi. Penyertaan Allah itu adalah demi misi kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi. Turun-temurun. Melalui kesaksian orang-orang percaya. Iya, Pak Andi pernah memang nyatakan ini. Ini yang Matius 28 yang Pak Andi bilang itu adalah misi kerajaan Allah. Sehingga maksudnya kita disuruh, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Karena itu ada konfirmasi dari Tuhan Yesus sendiri bahwa dia akan menyertai gerejanya untuk menyaksikan semuanya itu. Gitu. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Karena penyertaan Kristus itu adalah sah, maksudnya kuat gitu. Iya. Ya. Jadi jangan itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan ego kita ya. Tuhan menyertai aku supaya aku bebas dari
para bahaya, supaya aku bebas dari sakit penyakit, supaya aku bebas dari kebangkrutan, ya. Wah, itu sudah malah pemeliharaan Allah untuk kepentingan ego, keegoisan kita. Tidak, pemeliharaan Allah itu demi misi kerajaan Allah, dan Allah dipermuliakan melalui kehidupan orang-orang percaya. Ya. Oke. Fokusnya di bersaksi kepada Tuhan, bagi Tuhan ya Pak. Fokusnya bersaksi bagi Tuhan ya. Bersaksi bagi Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Iya. Ada Pak Sinoto, silakan mau tanya. Pertanyaan gini mengenai perjamuan kudus. Jadi gini, kalau di gereja-gereja Injili kan, kalau perjamuan kudus kan harus baptis dewasa atau CD waktu kecil udah dibaptis. Tapi contohnya gini, ada jemaat yang udah terbiasa di gereja, contohnya GBI atau Tiberias, habis itu ikut ke gereja Injili, tapi dia udah terbiasa ikut perjamuan kudus gitu kan. Tapi di kita kan harus CD atau baptis. Nah, seperti itu. Habis itu karena dia udah terbiasa melakukan ikut perjamuan kudus, akhirnya ikut ya udah ngikut terus gitu kan. Tapi memang nggak CD. Nah, seperti itu boleh nggak menurut Pak Andi gitu? Karena nggak sedikit orang yang melakukan ini, kayaknya banyak gitu kan. Seperti itu Pak Andi. Baik. Oke, saya jawab. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah kebiasaan ikut perjamuan kudus tanpa CD? Dan mereka sudah kebiasaan di gerejanya yang lama dan sekarang pindah ke gereja yang harus CD. Apakah dia boleh ikut perjamuan kudus atau tidak boleh? Apakah dia meneruskan kebiasaan yang lalu atau seharusnya dia CD dulu? Nah, begini. Pengertian CD itu kan mengaku percaya. Mengaku percaya itu berkaitan dengan doktrin yang benar. Perhatikan. Jadi orang yang CD itu harus orang yang memang sudah mengikuti pembinaan dan mengerti doktrin yang benar. Pengajaran yang benar, yang back to the Bible. Mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Tritunggal, yang tentunya sesuai dengan konsili gereja. Ya. Baru CD. Tapi kalau dia mengenal Allahnya keliru, ya harus katekesasi ulang. Kalau doktrin Allah Tritunggalnya ngawur, ya harus katekesasi lagi. Tidak bisa langsung CD gitu. Ya sudah, ini dari gereja lain, sudah langsung CD. Tidak boleh. Harus kamu belajar lagi. Sampai kamu mengerti kebenaran. Dan kamu berkomitmen mengikuti Allah yang benar. Baru CD. Kalau kamu mengikuti Allah yang sesat kan, ya kamu masih berbeda iman kan. Allahnya aja lain kok yang disembah. Gitu. Nah, jadi memang gereja, khususnya gereja Reform, ya di bawah kepemimpinan Pak Tong ini memang saya cukup salut ya dengan syarat-syarat yang ketat di dalam menegaskan orang yang boleh di CD itu yang bagaimana dan yang harus baptis ulang juga bagaimana. Karena kalau waktu baptisnya itu formulanya salah, itu juga harus baptis ulang. Misalnya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Wah, itu Allah Tritunggalnya
lain itu sabelianisme itu harus baptis ulang karena formulanya aja Allahnya sudah beda. Yang benar adalah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Sudah, jangan ditambah lagi Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus loh. Berarti Tuhan Yesus itu ya Bapa, Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus. Nah, itu yang kacau Allah Tritunggalnya. Nah, lalu pengertian tentang doktrin keselamatan masih kacau juga. Selamatannya melalui perbuatan. Kita kalau enggak sungguh-sungguh perbuatan baik, kita tidak akan diselamatkan. Loh, itu sudah ajaran menyimpang dari Alkitab itu. Makanya harus katekesasi ulang. Bahkan yang sesama Protestan pun tetap harus katekesasi ulang. Meskipun sama-sama Protestan. Karena doktrin sesama Protestan belum tentu juga benar itu doktrin keselamatannya. Pak Aryo ketawa itu. Oke ya, sudah. Ini jam 10 lebih ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih. Oke, saudara-saudara, kita bersyukur hari ini boleh belajar kembali menegaskan tentang arti kenapa kita tidak mengikuti baptis selam, ya, tapi baptis pencurahan air dari atas ke bawah. Banyak hamba Tuhan yang juga menjawab, itu enggak penting. Mau selam, mau pencurahan, mau percik, sama aja. Yang cuma bedanya satunya basah kuyup, satunya cuma basah sedikit. Jadi kalau memang males basah kuyup, ya pakai percik. Kalau kepingin basah, ya ikut selam, gitu kan. Nah, itu ngawur banget itu. Itu enggak mengerti makna baptisan sama sekali. Oke, demikian teman-teman. Kita bersyukur bahwa kita sudah boleh mengerti firman. Dan mari kita tutup dalam doa. Saya boleh minta Pak Sinoto yang pimpin doa buat kita semua. Baik, terima kasih. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan ajaran yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andi Halim. Tuhan, terima kasih sehingga kami boleh memahami arti-arti baptisan dan juga kami boleh memahami semakin mengenal Tuhan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, dan berkati Tuhan kami semua yang sudah ikut dan juga para pendengar yang sudah mendengarkan. Biarkanlah Roh Kudus yang menolong dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami dalam kehidupan ini seperti banyak godaan, banyak masalah, kiranya Tuhan sering menolong kami semua. Dan berkati Tuhan Pak Pendeta Andi Halim untuk selalu dalam lindungan Tuhan, dan kiranya Roh Kudus selalu menyertai sehingga boleh mengajarkan kami hal-hal yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.